bahwa tanda baca itu memudahkan kita untuk memahami isi dari teks tersebut. Yuk, untuk mempelajari lebih lanjut, simak video ini baik-baik ya. Sebelum belajar lebih jauh, kakak akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Tanda Baca. Pagi yang cerah, matahari bersinar cerah. Angin bertiup lembut menggerakkan dedaunan. Di bawah pohon rambutan, Tanya sedang menunggu teman-temannya. Tak lama kemudian, Seru menghampiri Tanya. "Hai Tanya," sapa Seru. "Hai Seru, udara hari ini sangat segar ya?" "Iya benar. Sambil menunggu titik dan koma, bagaimana kalau kita ambil petik rambutan ini?" kata Seru. "Wah, ide bagus. Ayo kita ambil." "Hai teman-teman, maaf kami datang terlambat," kata Titik. "Hai Titik, koma." "Iya, tidak apa-apa," jawab Tanya. "Cuaca hari ini cerah. Bagaimana kalau kita bermain tebak-tebakan?" kata Koma. "Ayo, siapa takut?" jawab Seru. Koma memulai permainan tebak-tebakan dengan menyebutkan ciri-ciri tanda baca dan teman-temannya harus menyebutkan nama tanda baca tersebut. "Aku ada di akhir kalimat. Bentukku kecil seperti bulatan. Aku biasanya digunakan dalam kalimat berita. Siapakah aku?" Tanya langsung berseru dan mengatakan, "Kamu adalah Titik." Koma menjawab, "Benar, kamu hebat Tanya. Sekarang giliranku. Aku terletak di akhir kalimat. Bentukku seperti huruf I yang terbalik. Aku digunakan untuk menyatakan perintah atau ajakan. Siapakah aku?" kata Tanya. "Kamu adalah tanda seru," kata Seru. "Hore, kamu benar Seru," jawab Tanya. "Sekarang aku akan memberikan tebakan yang sulit untuk kalian. Aku digunakan di dalam kalimat. Aku berbentuk kecil. Aku biasanya digunakan untuk memisahkan induk dan anak kalimat. Siapakah aku?" kata Tanya. "Aku tahu, kamu adalah tanda koma," jawab Titik. "Iya, kamu benar Titik. Kamu pandai sekali menebaknya," jawab Tanya. "Kawan-kawan, bagaimana kalau kita makan buah rambutan dulu? Aku lapar," Seru Tanya. "Ayo kita makan dulu, nanti kita lanjutkan lagi permainannya," Seru Koma. Sesuai dengan cerita yang kakak bacakan tadi, ada beberapa tokoh tanda baca. Di antaranya yaitu tanda tanya, seru, koma, dan titik. Lalu apa ya perbedaan dari tanda baca tersebut dan bagaimana ya penggunaannya? Jika kalian menyimak dengan cermat cerita tadi, pasti kalian sudah memahami jawabannya. Mari kita simak penjelasan berikut ya adik-adik. Tanda baca yang pertama yaitu titik. Sesuai dengan cerita yang kakak bacakan tadi, titik digunakan pada akhir kalimat berita. Contohnya seperti Udin memakan nasi goreng. Tanda baca yang kedua yaitu tanda seru. Tanda seru digunakan di akhir kalimat ajakan. Bentuknya seperti huruf I yang terbalik. Contoh penerapannya dalam kalimat yaitu, "Yuk kita bermain bersama." Tanda baca yang ketiga yaitu tanda koma. Tanda koma digunakan di dalam kalimat. Fungsinya dapat digunakan untuk memperinci kata dan memisahkan antara induk kalimat dengan anak kalimat.
Nah, contoh untuk penerapan tanda koma ini yaitu aku makan tempe, tahu, dan sayur. Tanda baca yang keempat yaitu tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Bentuknya seperti gambar di samping ya adik-adik. Nah, contoh penerapan dalam tanda tanya yaitu bagaimana kabarmu? Selain tanda baca titik, seru, koma, dan juga tanya, masih banyak tanda baca lainnya ya. Kamu bisa mencari tanda baca itu di buku cerita atau buku bacaan lain.